Hai, selamat pagi Impactors atau malam sih, tergantung kapan kalian nontonnya. Nama aku Jonathan, and gimana kabar kalian? Kan kita sekarang lagi stay at home semua, di rumah semua. Udah bosan apa belum? Atau kalian kelasnya masih jalan? Atau sudah nemuin hal produktif? Komen di bawah ya guys. Minggu ini firmanya bakal dipimpin oleh Kak VJ dan Kak Kenny. Jadi, wah bakal asik ini minggu ini. Jadi tonton ya guys dari awal sampai akhir. Jangan di skip-skip loh ya, nanti Ciput bakal marah loh ya. Tapi sebelum kita mulai firman, kita bakal ada praise and worship dulu. Jadi siapkan hati kalian untuk praise and worship ini, and enjoy the presence of God guys. Shalom Impactors! Gimana kabar kalian semua? Baik Kak. Pastinya baik-baik dong. Yuk mari di hari ini kita siapkan hati kita, siapkan pikiran kita untuk menyembah Tuhan, untuk memuji muliakan Tuhan. Kami berharap dimanapun kalian nonton ibadah online ini, kita tetap dalam kondisi yang bersungguh-sungguh. Yuk kita mulai memuji dan memuliakan Tuhan. Lihat rumput di ladang tumbuh tanpa bekerja, namun berpakaian indah, lebih dari raja di dunia. Tak perlu aku khawatir karena aku mengenalmu. Bapa di surga tahu sama yang ku perlu. Aku tidak khawatirkan hari esok, ku berharga melebihi burung di langit dan rumput di ladang. Ku cari dulu kerajaanmu Tuhan, dan kebenaranmu yang hidup, maka semuanya kan ditambahkan kepadaku. Kulihat rumput di ladang tumbuh tanpa bekerja, namun berpakaian indah, lebih dari raja di dunia. Tak perlu aku khawatir karena aku mengenalmu. Bapa di surga tahu semua yang ku perlu. Aku tidak khawatirkan hari esok, ku berharga melebihi burung di langit dan rumput di ladang. Cari dulu kerajaanmu Tuhan, dan kebenaranmu yang hidup, maka semuanya kan ditambahkan kepadaku. Yuk ikut ya teman-teman. Sekali lagi. Aku tidak khawatirkan hari esok, ku berharga melebihi burung di langit dan rumput di ladang. Ku cari dulu kerajaanmu Tuhan, dan kebenaranmu yang hidup, maka semuanya kan ditambahkan
berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas berkat-Mu pada siang hari ini Tuhan, sehingga kami dapat berkumpul Tuhan dimanapun kami berada Tuhan, walaupun lewat online. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau hadir di dalam ruangan setiap kami Tuhan dan memberkati kami Tuhan lewat ibadah ini. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk pembicara kami yang sebentar lagi akan menyampaikan firman. Biarkanlah firman yang keluar dari mulut hamba-Mu itu menjadi rema di dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Guys, welcome back to Impactors Podcast. Love God and impact others. Wey, alright. Hai Jay. Halo Ken. Wow. Apa kabar? Baik Ken, baik. Gila ini PSBB udah minggu keberapa ini Sebulan. ya? Lebih, nggak tahu ini seberapa. Sudah ingat hari Jay. Sudah ingat hari. Kayaknya sudah minggu lagi gitu. Aduh, semoga teman-teman di rumah juga nggak bosan-bosan sama kita. Yes. Wah. Tapi bisa memperoleh sukacita waktu dengar firman Tuhan ya. Kami percaya, Amin. kami berdoa, biarkanlah firman ini nggak jadi sia-sia, tapi menguatkan setiap kita, membuat kita semakin bertumbuh, dan semakin serupa dan segambar dengan Allah. Yuk. Amin. Oke. Gimana Ken? Gimana? Apa yang akan kita bahas hari ini Ken? Kita hari ini punya topik yang sangat menarik Jay. Wah, apa tuh? Ini asik banget. Aktif mengasihi. Oke, aktif mengasihi. Wow. Yes. Bukan sekedar mengasihi, tapi ini yang aktif. Bukan cuma sekedar ngomong, juga aktif. Oke, jadi bukan ayat yang kita ambil dasarnya di Matius 7 ayat 12. Oke, Aku bacain Matius 7 sebentar, ayat 12. Boleh. Bacain. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat padamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Luar biasa. Wow, ya, keren isinya. banget sih Ken, gila. Keren sih, gila. Seluruh. Yes. Wah. Aku nggak tahu sih seberapa banyak dari teman-teman yang pernah baca Matius 5 sampai dengan yang ke-7 kan, karena ini adalah khotbah di bukit, ini adalah serial khotbahnya Yesus yang paling favorit bagi banyak orang, tapi aku nggak tahu seberapa banyak dari kalian yang tahu latar belakang terjadinya hal ini. Kenapa kok tiba-tiba Tuhan ngajarin ini? So, kita start gini aja. Yesus waktu itu lagi sama banyak orang, lagi sama banyak murid-murid, dan mereka lagi ngajar. Yesus lagi ngajar, oke? Oke. Dan Yesus rupanya, Gimana? kalau misalnya kalian perhatikan, ada sedikit upgrade, ada sedikit mungkin agak sedikit berbeda, mungkin, dan juga ada tambahan gitu. Contohnya di ayat 21, kalau misalnya kalian perhatikan di hukum Taurat itu, yang membunuh harus dihukum. Well, semua orang tahu tentang hal itu. Tetapi di ayat 22, bukan hanya membunuh saja yang harus dihukum, tetapi orang yang lagi marah kan, bayangin, orang yang lagi marah harus dihukum. Bener ya? Jadi, wow. Dan Allah sedang menaikkan standar kekudusannya mungkin, karena pada waktu itu banyak sekali ahli-ahli Farisi, mereka yang menyombongkan diri mereka bahwa standar kekudusan Allah itu gampang banget diraih gitu. Dan rupanya kita bisa ngeliat nanti apa yang jadi problem, ada hatinya sih sebenarnya, ada masalah hatinya yang jadi problem, di mana hatinya itu mereka nggak fokus untuk memuliakan Allah, tapi mereka fokus melakukan tindakan yang benar, tindakan yang baik itu supaya dilihat sama orang-orang yang ada di sekitar mereka, kayak gitu. Oke? Yes. Ya, untuk kalian yang untuk teman-teman yang di rumah mungkin bayangin ini zaman dahulu ya kan, Israel hidup berdasarkan hukum Taurat yang sudah dari zamannya Musa, waktu mereka baru aja keluar dari Mesir, terus Tuhan kasih hukum Taurat yang panjang. Kalau kalian baca di Alkitab di awal-awal itu ada perintahnya Tuhan banyak tentang segala macam, dan di zamannya Tuhan Yesus yang menerapkan itu orang Farisi, benar nggak ya? Mereka itu hidup berusaha selurus mungkin sesuai dengan apa yang hukum Taurat itu tulis buat mereka. Mereka dari kecil diajarin untuk ngafalin hukum Taurat itu mati-matian. Jadi mereka sudah mungkin katam gitu ya. Sudah sungguh-sungguh nempel gitu. Gitu sih guys. Terus ini Tuhan Yesus datang kayak tadi yang Kak VJ sampein bahwa
ajarannya tuh beda banget daripada sekedar hukum Taurat yang dipercaya sama orang Farisi ini, ya kan? Benar. Rupanya Allah itu pengen manusia itu sadar kalau misalnya kamu itu nggak bisa hidup dari hukum dari standar hukum Taurat gitu loh. Kalau hukum Taurat yang waktu itu gitu. Sebenarnya standar hukumnya itu ya kayak gini, which is makanya waktu kita baca di kita seharusnya nggak kaget gitu ya. Kayak Matius 7 ayat 12 itu kan benar-benar kalau misalnya kita baca ya, kita ulik ya dari ayat tersebut ya. Dia ngomong segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Which is nggak ada satupun orang dalam dunia ini pengen disakiti. Yes, nggak ada yang mau disakiti, Ya kan? nggak ada yang mau dikecewain, nggak ada yang mau disalahi. Pokoknya yang nggak enak pasti kita nggak ada yang mau kan. Ya. Pokoknya yang enak-enak toh. Benar. Nah, ini kan makanya terus itu makanya kan Tuhan juga memerintahkan, ayo perbuatlah itu kepada orang lain, ya kan? Yes. Tapi Ken, seringkali ya Ken, kalau menurutku ini kalau ajaran dunia itu perbuatlah itu supaya orang tersebut kembali lagi berbuat kepada kamu. Iya, kita selalu mengharapkan sesuatu Ada imbalan. Iya. Benar. Cuma ayat ini nggak ngomong kayak gitu, Ken. Dia cuma ngomong segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepada kamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka, gitu. Yes. Tidak ada ngomong kalau kamu sudah melakukan itu, maka orang tersebut akan berbuat baik sama kamu. Enggak. Tapi kita itu di-drive untuk melakukan itu secara aktif. Kita itu harus aktif mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita, dan itu juga termasuk otoritasnya kita. Harus ngomong jujur ya kan. Yes. Aku tahu nggak ada otoritas yang sempurna, nggak ada otoritas yang bagus, tapi kita harus tetap respect sama mereka. Iya, benar Gitu. benar sih, C. Dan maksudnya kalau kalian baca di ayat itu, kalian bisa lihat bahwa perbuatlah demikian juga kepada mereka. Di situ tuh disuruh bahwa kita harus yang punya inisiatif untuk lakuin dulu. Kalau aku sering kali kayak dengar orang itu ngomong, ya kalau dia sudah baik, ya aku nanti pasti aku baik sama dia, kan kayak gitu biasanya orang. Kan kita nggak ada dengar orang bilang, ini loh aku lagi mau baikin dia dulu. Ya syukur-syukur kalau dia baikin, atau kan jarang sekali kita dengar kayak gitu. Tapi Tuhan ini ngajarin yang opposite yang biasa kita dengar di orang-orang. Iya. Well, aku bukan artinya harus ngomong, wah kalau gitu artinya orang itu nggak akan berbuat baik sama kita. Well, itu kasih karunia Tuhan kalau misalnya orang tersebut membalas kebaikanmu. Tapi rupanya Tuhan ngomong gini tuh, kalau misalnya kita masuk ke ayat lanjutannya itu benar-benar jarang ada orang yang melakukan itu, dan benar-benar jarang orang yang bisa mengerti ini bahwa waktu kita melakukan suatu kebaikan sama orang lain itu benar-benar gak ada pamrih sama sekali gitu. Gak berharap kalau kita akan dihargai atau dihormati balik. Tapi yang Tuhan inginkan adalah ya ayo, kamu yang harusnya menghormati dan menghargai orang lain. Kayak gitu. Benar-benar. Nah, untuk kan kita ini lagi PSBB semua di rumah, dan teman-teman kita juga tahu bahwa kalian juga pada di rumah semua. Rasanya masalah yang paling besar di rumah itu mungkin sama otoritas ya. Karena otoritas ini sekarang kita ketemunya lama, itu setiap hari ketemu. Mungkin dulu kalau sekolah kan kerasanya lebih pendek. Tapi nggak tahu ya, kalau aku sendiri ya ada timbul masalah-masalah baru lah di rumah. Nggak tahu kalau kamu J ya? Pasti. Kalau menurutku pasti sih gitu. Kalau sama otoritas, waduh itu akhirnya kan kamu kalau hidup terus-menerus bisa ngerti the good, the bad, and the ugly. Jadi kayak benar-benar jelek-jeleknya itu pasti kelihatan ya kan. Dan sebutin tapi aja 2 kali ya. Iya. Ugly. Goodnya cuma 1. Iya. Ugly itu saelele wis salah, pasti salah. Pasti sing orang tuamu bencekno lah, orang tuamu gak komelan tok lah, ya kan? Loh, kita open banget ya Ken ya. Maksudnya otoritas tuh bisa stres di kerjaan terus dilampiaskan ke anak, pasti bisa aja gitu. Bisa aja. Aku nggak akan mungkiri itu. Atau mungkin kita merasa kita punya passion di dalam satu hal tapi otoritas tidak mengizinkan kita untuk ngejar hal itu. Ya, itu mungkin bisa aja happen juga. Gitu, iya benar-benar. Well, it's real gitu loh. Aku nggak tahu seberapa yang real gitu. Tapi ya kembali lagi, hari ini Tuhan itu sedang mengembalikan standar kekudusan yang sebenarnya yang dikejar manusia itu seperti apa. Yes, karena standarnya kita sama Tuhan nggak sama, yang pasti. Benar. Malah jauh banget ya.
Iya, karena kita sudah rusak oleh dosa, ya kan? Kita sudah rusak oleh dosa, makanya juga pada masa itu terjadi hal yang sama, di mana standar juga direndahkan sama orang Farisi, mereka berbuat baik hanya oleh supaya ya ada kesombongan yang ditunjukkan. Ini loh, aku ini bisa melakukan hal ini. Ini loh, aku ini bisa berbuat hal ini. Tapi hatinya di dalam itu hati yang busuk gitu. Hatinya sejauh dari Tuhan sebenarnya mereka. Benar. Mereka cuma ingin cari pujian dari orang-orang, lihat bahwa wah, aku ini bisa. Dan benar banget. Ya mungkin seringkali kita juga mengharapkan hal itu ya ke orang lain ya. Kadang kita misal berbuat baik itu pun misal ke orang tua. Oh, aku pengen berbuat baik, apa tahu dibeliin mungkin gadget baru, atau dibeliin makanan kesukaanku mungkin atau apa. Benar. Nah, tapi rupanya itu semua, tapi kita sudah tahu Tuhan kita bisa melakukan hal yang baik, tapi hati kita salah, seperti kayak orang Farisi bisa melakukan hal yang benar, tetapi hati mereka adalah penuh dengan kesombongan, ingin diterima orang, ingin dihormati orang. Tapi sekali lagi aku harus ngomong gitu loh. Tuhan tidak melihat yang lain selain daripada hati. Tuhan itu ngelihat hatinya kita. Kamu bisa melakukan hal yang benar, tapi hatimu salah. Tuhan akan menolak itu semua. Tuhan nggak suka sama itu semua. Makanya aku bisa ngelihat bahwa hari ini kalau kalian baca Matius 5 sampai ayat 7 itu ada standar yang dinaikkan, ada standar yang benar-benar diingatkan kembali kepada manusia. Itu ngomong standar yang dinaikkan itu kan, ingat nggak zaman SMP dulu kamu? Nah, Ken, benar. Aku mau ngomong itu. Kamu nggak tahu teman-teman yang di rumah apakah ya benar, kita itu sepikiran. Aku nggak tahu teman yang di rumah apakah pernah ngalami hal yang sama. Cuma kalau misalnya aku pada saat SMP aku suka main basket dan ya aku nggak jago ya, sorry, aku bukan orang yang hebat, cuma tau nggak sih kalau basket itu apa sih yang keren? Tau nggak kan? Ya waktu kita itu bisa ngedang gitu. Waktu bisa ngedang, keren ya anak bisa ngedang ya kan, kayak gitu. Nah yang kita lakukan adalah apa? Karena kita pendek, kita tidak terlalu tinggi, kita nggak bisa meraih ringnya untuk ngedang. Yang kita lakukan ya kita sedang mengecilkan, sedang menurunkan ring basket tersebut supaya kita bisa ngedang, lalu kita selfie, kita upload di sosial media sehingga orang bisa, keren ya anak bisa ngedang. Nah itu yang kita lakukan. Nah rupanya yang Yesus lakukan untuk upgrade itu bukan wah ini hukum Taurat berubah-berubah, hukumnya kekudusan Tuhan berubah-berubah sekali lagi. Cuma ini menyadarkan kepada mereka bahwa saat ini kekudusan Allah itu sedang direndahkan. Dan kalau misalnya kita mau ngomong apakah manusia bisa mencapai kekudusan, jawabannya nggak bisa. Jawabannya kita itu nggak bisa mencapai kekudusannya Tuhan. Nah, makanya dari itu kita nggak bisa mencapai kekudusannya Tuhan. Ada yang namanya Injil, kita diingetin kembali di sini bahwa kamu nggak bisa menyelamatkan dirimu sendiri, kamu nggak bisa melakukan hukum Taurat, tapi Tuhan yang akan memampukan kamu. Tuhan yang akan memberikan kasih karunia-Nya kepada kamu. Nah, ya aku harus ngomong sih Ken ya kan, seperti yang tadi firman ini katakan, kita harus mengasihi mereka, kita harus mengasihi mereka meskipun bencekno, meskipun mereka yang salah, kita harus maafkan mereka meskipun mereka yang bencekno, meskipun mereka yang salah. Diulang-ulang terus ya, ada sesuatu. Nah guys, gini guys, kalau misal kita share sesuatu kalian, kita juga sama, kita juga cuma manusia biasa sama kayak kalian. Jadi kita juga sering menghadapi masalah-masalah yang kalian hadapi. Jangan khawatir, kita sering, tiap kali kita ngomong sesuatu kalian, kita juga dites di rumah. Tuh sampai nangis kami. Aduh, benar kan. Dan aku udah sharing ini di podcast sebelumnya dan gue tengkar sama otoritas, tapi sekali lagi gue diberesin lagi sama Tuhan, gue dicek lagi hatinya, ada hati yang salah, gue harus bertobat dan gimana caranya dapetin hati yang tepat, sekali lagi back to the gospel and then memang jujur aja tadi hukum yang dikasih itu nggak masuk akal teman-teman. Kayak ini juga ngerti nih, kita semua juga ngerti ya kan, tapi balik lagi Tuhan yang akan menguatkan, Tuhan yang telah menebus kita, dia juga yang akan menguatkan kita, yang akan memampukan kita untuk hidup dalam hukum-Nya.
dalam kekudusannya. Itu teman-teman. Dan mungkin aku bisa katakan Yes. nggak bisa langsung, mungkin ada berapa Ya. waktu kita akan jatuh, tapi it's okay. Disitulah kita bisa ngelihat bahwa ada proses Yes. yang dibawa sama Tuhan. Ya. Di situ. Gitu aja. Gitu kan. Gimana kan? Benar banget. Ya kalian kalau ikutin kita pasti kalian juga ingat kita beberapa kali ngomongin masalah hal ini ya, Ci, ya. Kita ngomongin masalah ya Tuhan itu kita mau senengin Dia karena Dia sudah berbuat begitu banyak buat kita. Kita harus sadari itu Dia bukan pembantu yang disuruh-suruh untuk memberkati kita. Itu harus diingat sih. Kadang kita soalnya salah memposisikan Tuhan. Jadi kita harusnya kayak ayat ini bilang kita melakukan segala sesuatu itu untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk supaya dipandang manusia. Wow, that's nice, Ken. That nice. Itu bagus banget sih, Ken. Itu bagus banget. Nah, aku akan tutup mungkin dengan ayat yang buat aku hari minggu-minggu ini bicara banyak sama aku dan aku berdoa ini bisa bicara banyak sama kalian. Dari Titus 2 ayat 11 sampai 12 aku bacain. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Oke. Kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Kemudian dilanjutkan ayat 12, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Jadi benar-benar Ken, ayat ini benar-benar ngajarin kita bahwa kasih karunia Allah itu bukan hanya menyelamatkan tapi mendidik. Kalau bahasa Inggrisnya mungkin training. Training itu apa? Mendidik itu apa? It's not just about dia ngasih tahu kamu salah di mana. Oke, it's not bukan hanya karena itu semua, tapi Tuhan juga akan memberikan tuntunan, Tuhan akan memberikan bantuan kepada kita supaya kita bisa menang. Dan ya seperti yang mungkin kita udah bahas ya Ken ya, ini podcastnya jadi berat ya kan, habis itu kita harus aktif mengasihi, benar-benar inisiatif dulu untuk mengasihi, ya kita benar-benar diajak untuk meninggalkan hati yang wah kalau kamu ngelakuin A supaya kamu dapat benefit, no. Tuhan ajarin kita untuk meninggalkan itu, justru kita punya hati yang tulus, kita mendapatkan, kalau aku bisa bilang, mendapatkan joy, mendapatkan sukacita yang sejati bukan dari respon orang lain kepada kita, bukan dari bagaimana orang akan bereaksi kepada kita, no, tapi kita mendapatkan joy itu dari Allah saja. Kalau kalian teman-teman pengen tahu joy yang gimana, kalian bisa baca di Matius 5. Itu banyak banget dia ngomong berbahagialah. Dan gini Ken, aku akan tutup dengan satu buah kisah Ken. Ini ada ada temanku yang kapan hari sempat gue ketemu, ini teman pertama kali gue ketemu, dan dia tuh sebenarnya waktu datang ke gereja dia lagi pertama kali datang, terus dia terima Tuhan Yesus ceritanya. Nah, waktu dia terima Tuhan Yesus itu, entah mengapa beberapa waktu kemudian hidupnya itu nggak tambah bagus, tambah kacau gitu. Orang tuanya mereka bercerai, terus habis itu akibat ya papa mamanya selingkuh dan wah cukup kacau sih. Dia juga harus kerja dan kondisinya sulit banget. Dia cerita sempat ketemu sama aku dan dia ngomong, aduh aku kok ikut Tuhan kok tambah menderita, kok gak tambah menikmati berkat. Dia ngomong gitu dan gue cuma bisa ngomong tetap sabar bro, tetap jalani hari-hari dengan baik. Gue percaya Tuhan nggak pernah ninggalin lo, mungkin lo nggak bisa ngeliat kehidupan lo sekarang gitu kan. Terus singkat cerita beberapa waktu kemudian, bukan beberapa minggu, dia datang kepada gue dengan kondisi yang jauh lebih baik, kondisi kerjaan yang jauh lebih stabil, kemudian dia orangnya menjadi orang yang sudah bebas dari rasa sedih, depresi gitu kan ya, gara-gara orang tua. Dan dia ceritain satu hal yang menarik sih Ken, dan buat aku luar biasa banget. Dia ceritain gini, gue tahu gitu, ketika gue terima Tuhan dan mungkin kehidupan gue nggak bagus, sebenarnya Tuhan sedang membawa gue ke next level, dan Tuhan sedang bebasin gue dari perbudakan hati, dosa hati yang salah gitu. Gue dulu sangat bergantung banget punya hati ingin dihargai dan dihormati orang lain, tapi today gue bebas dari perasaan itu, dan gue bisa dikatain gue hari ini gue tahu
apa yang Tuhan inginkan dalam hidup gue. Gue bisa dapetin sukacita ketika gue memuliakan Tuhan. Dan kalau gue hari ini dapat berkat, itu tujuannya adalah supaya gue bisa jadi saluran berkat. Hari ini gue sehat, hari ini gue masih bisa dapat firman Tuhan. Artinya ini waktunya gue untuk jadi berkat bagi banyak orang. Bukan gue harus jadi berkat bagi orang tua gue. Well, kondisinya waktu itu orang tua mereka masih, orang tuanya dia masih cerai. Yes. Tapi dia bisa ngelakuin itu. Luar biasa. Gokil banget sih itu kan. Gokil banget. Itu kan. Yes, I think itu cukup ya untuk menyimpulkan semua yang kita mau kasih tahu kalian hari ini. Iya. Memang berat. Tapi Memang. karena kasih karunia Tuhan itu kita bisa melakukannya. Kita terus belajar untuk melakukan hal ini. Meskipun susah, tapi ini benar. Iya, benar. Yeah, the right thing to do, not the easy. Right. Iya. Hatinya guys, hatinya lagi diperbaiki sama Tuhan ya. Firman Tuhannya, kasihlah otoritasmu meskipun meskipun mereka nggak menghormati, mengasihi kamu, tapi you still to respect them, taat sama mereka. Oke. Itu aja. Oh my goodness, gila, ini keren banget sih. Dan buat aku juga tertegur dan aku juga manusia yang lemah. Sama sih. Di sini juga kayak ketusuk-tusuk gitu kalau kita yang ngomongnya. Ya, artinya bagus kan kalau kita ketusuk, karena Injil itu pasti mengusik hatinya kita supaya kita kayak tadi meninggalkan kefasikan keinginan-keinginan duniawi, supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah dalam dunia sekarang ini. Jadi bawa pulang ini guys, kasihi otoritasmu dengan aktif tanpa mengharapkan adanya imbalan. Dan yang kedua, memang sulit, that's why kamu perlu kasih karunia Allah, di mana kasih karunia Allah akan juga memuaskan kamu, juga akan memurnikan kamu. Ini kasih karunia Allah. Itu aja podcast kita hari ini. Semoga ini bisa memberkati kalian semua. Impactors Podcast. Love God and impact others. Yo. Bye. Stay Bye. safe, guys. God bless you. Thank you guys sudah dengerin podcastnya. Gimana menurut kalian? Menurut aku juga bagus sih. Jangan lupa share dan like podcast ini. Dan kalau kalian mau post story, tag @impactorsMDC di Instagram. Jangan lupa juga habis gini kontak sama kakak-kakak leader kalian lewat Zoom atau lewat chat. Tapi jangan kumpul-kumpul loh ya, stay at home. Tapi buat kalian juga yang baru pertama kali masuk Impactors, jangan lupa klik link di description dan kalian akan dicarikan kelompok-kelompok kecil yang kalian bisa ikuti untuk selanjutnya, oke? Well, gitu saja guys minggu ini. Thank you guys yang semuanya sudah nonton. Bye-bye. Jangan lupa juga stay at home loh ya.